Saat ini, pemerintah terus berupaya untuk menciptakan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi. Tentu saja, instansi pemerintah harus berbenah diri. Caranya, yakni membangun zona integritas dengan komitmen yang kuat dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Lalu, apa saja yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah seperti di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan untuk mewujudkan atau membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani? Berikut langkah dan program kerja yang telah dilakukan. Pertama, melakukan manajemen perubahan dengan penyusunan tim kerja. Di sini para pimpinan atau pejabat terkait melakukan seleksi terhadap anggota tim yang memenuhi beberapa unsur. Salah satunya, memiliki kompetensi dan tidak pernah melakukan pelanggaran pidana serta pelanggaran kode etik dan disiplin. Setelah itu, menyusun dokumen rencana pembangunan zona integritas, sosialisasi pun dilakukan baik di lingkup internal pada seluruh pegawai, juga bagi masyarakat luas melalui media elektronik dan cetak. Dan yang paling penting, penandatanganan fakta integritas dalam satuan kerja yang diantaranya berkomitmen untuk tidak memungut biaya di luar ketentuan dan tidak menerima gratifikasi. Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan juga telah melakukan pernyataan sikap tim pembinaan kinerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Tentu saja, dalam pembangunan zona integritas diperlukan adanya pemantauan dan evaluasi pembangunan zona integritas yang dilakukan secara berkala dalam rangka monitoring. Perubahan pola pikir dan budaya kerja ke arah yang lebih baik menjadi hal yang tak bisa dikesampingkan demi terciptanya lingkungan kerja yang benar-benar bebas dari korupsi dan berkinerja baik. Langkah yang kedua, yakni melakukan penataan tata laksana seperti prosedur operasional tetap kegiatan utama, mengacu pada peta proses bisnis instansi yang salah satunya membuat SOP inovasi yang dilakukan setiap wilayah. Pemberlakuan e-office, yakni pengukuran kinerja satuan kerja melalui teknologi atau penggunaan aplikasi. Selanjutnya, keterbukaan informasi publik dengan menggunakan media sosial sebagai sarana yang bisa diakses oleh masyarakat umum. Ketiga, penataan sistem manajemen SDM, yang berarti perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi. Selain itu, juga dilakukan pola mutasi internal yang berarti melakukan rapat pimpinan dalam rangka mutasi atau rotasi antar jabatan fungsional umum. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, menggelar berbagai kegiatan diklat yang memiliki tujuan agar dapat mengidentifikasi adanya kesenjangan kompetensi seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat ditingkatkan melalui pelatihan dan pendidikan. Dan akan menetapkan reward bagi pegawai berdasarkan hasil penilaian kinerja individu seperti pengembangan karir atau pemberian penghargaan. Penegakan aturan disiplin atau kode perilaku pegawai dilakukan untuk mengetahui apakah seluruh pegawai telah taat dalam mematuhi aturan disiplin dan kode etik yang berlaku. Sistem informasi kepegawaian dilakukan secara berkala dengan membuat laporan hasil pemuktahiran data pegawai melalui aplikasi Simpek terbaru. Langkah keempat yakni penguatan akuntabilitas yang bertujuan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Hukum dan HAM, yakni dengan keterlibatan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja. Pengelolaan akuntabilitas kinerja, adanya dokumen perencanaan yang telah memiliki hasil dengan indikator kinerja telah smart. Disusul langkah yang kelima yakni penguatan pengawasan yang ditempuh dengan pengendalian gratifikasi dengan menggelar kegiatan public campaign di lokasi pelayanan melalui pemasangan spanduk dan banner larangan gratifikasi. Penerapan SPIP yang salah satunya membangun lingkungan pengendalian dengan membentuk tim SPIP. Pengaduan masyarakat antara lain menunjuk petugas penanganan pengaduan yang kemudian meneruskan pengaduan pada bagian terkait untuk segera ditindaklanjuti. Penanganan benturan kepentingan dilakukan agar penempatan pegawai tidak menimbulkan konflik kepentingan. Penyampaian laporan harta kekayaan pegawai, yakni seluruh pegawai telah 100% mengisi LHK ASN dan LHK PN.
Dan langkah yang terakhir dalam pembangunan zona integritas, yakni peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melakukan inovasi pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, seperti standar pelayanan, yakni dengan adanya inovasi layanan yang sesuai dengan standar layanan Kemenpan RB nomor 15 tahun 2014. Tersedianya piagam maklumat layanan yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja, informasi layanan yang mudah diakses melalui berbagai media. Selain itu, terdapat pula penilaian kepuasan terhadap pelayanan yang dilakukan dengan survei kepuasan pada masyarakat secara berkala. Dan saat ini, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Kantor Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan telah melakukan berbagai inovasi, yakni presensi barcode dan e-gauk sulsel, papak kainga, program apel Pak Bicara, yakni apel pagi yang diisi dengan bincang berbagai capaian kerja, kemudian Duyankum online, KI Masuk Desa, ada pula laporan notaris online. Selain itu, penyediaan data WNA dengan Google Drive yang dapat diakses 24 jam. Terdapat pula sidang TPP online yang menjadi terobosan di masa pandemi ini, verifikasi pengajuan remisi asimilasi online dalam 1 hari. Hingga kini, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM telah menorehkan berbagai catatan prestasi yang membanggakan. Salah satunya berhasil mendapatkan penghargaan sebagai kantor wilayah berprestasi Anugerah Kinerja Kekayaan Intelektual, serta penghargaan terbaik dalam penanganan COVID-19. Saya Dedi Ardiansyah Syam, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, notaris yang berkedudukan di Kota Makassar. Dengan ini menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, terkhusus Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Selatan atas layanan kenotariatan yang cepat dan tepat. Masa pandemi ini yang tidak memungkinkan kita untuk bertatapan muka secara langsung, oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan memberikan pelayanan yang ekstra, yaitu dengan konsultasi melalui WhatsApp. Saya Subhan, Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Selatan. Saya hari ini ingin menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi kepada jajaran Kanwil Kemenkumham Provinsi Selatan melihat antusiasme dan komitmen kuat agar bisa meraih nilai bebas korupsi dari